Ketua KPU Muhammad Afifuddin didampingi anggota KPU Iva Rosita membuka rapat koordinasi persiapan penyelesaian sengketa hasil Pilkada tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jakarta, Kamis 12 Desember 2024. Afif menekankan pembekalan dalam rakor ini akan sangat bermanfaat untuk kesiapan menghadapi sengketa Pilkada 2024. Afif juga menjelaskan KPU RI akan senantiasa membersamai sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Halo semua, selamat malam, selamat berjumpa dengan channel Sambalado. Semakin banyak hal diulas, semakin bertambah cerdas. Tahukah kamu, apakah yang disebut penyelesaian sengketa hasil pemilu atau pemilu kada? Mari Sambalado ulas, semoga bisa menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu, yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Termasuk di dalamnya mengadili sengketa hasil pilkada. Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yang telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi Mahkamah Konstitusi, dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Yaitu untuk: pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam menyelesaikan sengketa pemilu termasuk pilkada, adalah memberikan jalan hukum, mengadili, dan memberikan keputusan awal dan akhir, terkait perselisihan sengketa pilkada. Mengacu dari pemikiran di atas, masalah gugatan di Mahkamah Konstitusi, adalah bagian dari perjuangan seorang atau pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi, dan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU. Mari kita lihat rapat koordinasi KPU, perihal persiapan penyelesaian hasil pilkada. Kami berharap kita semua sudah siap untuk menghadapi pilkada atau sengketa pilkada ini, dan insya Allah KPU RI akan membersamai Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Anggota KPU Iva Rosita dalam pengarahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dalam rangka menjaga kredibilitas penyelenggaraan pilkada. Rakor diisi dengan kegiatan diskusi oleh Kepala Biro Hukum Setjen KPU Andi Krisna, Kepala Biro Barjas dan BMN Setjen KPU Nurwakid Ali Yusron, serta pengacara Ali Nurdin dan Panitera Mahkamah Konstitusi Muhyiddin. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menjadi keynote speaker. Rifki Nizami mengingatkan Mahkamah Konstitusi merupakan tempat mempertahankan marwah kinerja KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Turut hadir jajaran Eselon 1 dan 2 Setjen KPU, serta peserta dari Divisi Hukum dan Divisi Pengawasan KPU Provinsi se-Indonesia, Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia, Divisi Hukum dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kota. Gugatan di Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Undang-Undang Pemilu, maka urusan perjuangan di Mahkamah Konstitusi, menjadi hak pasangan calon untuk melakukannya. Sehubungan dengan kajian tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu publik pahami, berkaitan dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut. Terkait permohonan penggugat. Pertama, legal standing. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat, dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa. Kedua, harus memiliki bukti dan saksi yang akurat. Hal ini untuk membuktikan bentuk kecurangan atau sesuatu yang dianggap melanggar dalam proses pelaksanaan sampai penetapan suara dalam pemilu kada. Ketiga, permohonan putusan oleh penggugat, yang terdiri dari pembatalan hasil pemilu, penghitungan ulang surat suara, atau pemungutan suara ulang. Penggugat juga harus bisa mencermati hasil sidang di MK. Pertama, mencermati dan membandingkan cara 3 panel hakim yang bersidang. Kedua, mengamati durasi sidang yang dilakukan.
Ketiga, jawaban dan pendapat pemohon, termohon dan pemberi keterangan. Keempat, jumlah dan kualitas saksi ahli yang dihadirkan oleh para pihak. Kelima, pembuktian dalil pelanggaran, jika pelanggaran TSM, terstruktur, sistemik dan masif, yang disampaikan berupa klaim atau fakta. Kemudian, langkah mengeja putusan Mahkamah Konstitusi. Dokumen putusan Majelis Hakim menggambarkan buku yang berhalaman tebal, memuat limpahan informasi yang berpotensi membingungkan, bahasa hukum yang kaku, muter-muter dan membosankan. Berikut langkah memahami putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, baca dan pahami amar putusannya. Kedua, periksa pendapat hukum mahkamah. Ketiga, cermati argumentasi pemohon. Semua gambaran di atas memberikan pemahaman kita bahwa tahapan gugatan di Mahkamah Konstitusi masih panjang dan berliku. Masing-masing calon memiliki peluang untuk menang jika memiliki alat bukti yang bisa meyakinkan hakim untuk memberikan amar putusan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa real count, penghitungan keseluruhan surat suara secara resmi, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, di seluruh tempat pemungutan suara yang ada, merupakan bukti nyata posisi siapa yang memiliki suara terbanyak. Klaim seorang calon yang merasa mendapatkan suara terbanyak tidak menjadi jaminan, karena hakim memiliki hak, yaitu keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang tersaji. Hasil pemilu kada bisa dibatalkan jika ada bukti yang meyakinkan hakim. Semua kemungkinan selalu bisa terjadi. Maka kita semua harus bersabar, biar mekanisme berjalan. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Maka kita semua harus bersabar, biar mekanisme berjalan. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Sekian ulasan sederhana ini, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan kepada publik dan pemirsa channel Sambalado yang mulia. Harapannya agar ulasan ini semakin menambah hasanah pengalaman yang berharga, khususnya dalam mekanisme pemilu kada tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan kritik pastinya selalu Sambalado harapkan. Salam demokrasi, jayalah Indonesia, jayalah negeriku. Jika Anda suka, silahkan like, komen dan share video ini 2 kali saja ya. Terima kasih.